ngomongin HIV dengan kesehatan keselamatan kerja gitu ya dok. Orang yang HIV boleh kerja nggak sih? Berarti dok, mohon maaf nanya nih. Kan kalau teman-teman saya banyak tuh yang positif HIV gitu. Tapi kerjanya jadi aktivis semua. Nggak mesti dok ya? Misalnya nih ada satu perusahaan atau kita anggap lingkungan kerja lah ya, yang mewajibkan karyawannya untuk tes HIV. Gimana menurut dokter Ari? Kita sambil diskusi aja ya. Iya. Orang kayak gitu tuh karena apa tuh biasanya? Kan karena nggak tahu biasanya. Iya nggak? Di TV paling cuma kalau hari es doang. Terus bagaimana dibagi selebaran jadi bungkus kacang? Gimana sih? Dibikin iklan. Kita bikin iklan yuk. Bungkus kacang. Iya. Guys, hai, kita udah sampai di hotelnya nih. Seperti janji kok kemarin, kita mau bahas dua hal kan ya. Nah, hari ini kita mau bahas soal HIV dan kesehatan keselamatan kerja. Habis ini kita kenalin ya ke narasumber kita, oke? Buat nih orang tidur ya. Dari tadi dicariin, buset deh. Dah dia ngorok enak bener. Hoi, Mampus lo bencong. enak banget lu malar ya. Gue cari-cariin dari tadi. Kok emang kembali sama resep itu. Kagak pegono juga rasanya caranya. Ya udah makan liburan ini mah Bali nih coy, Bali. Lu malu gue bayar mahal-mahal. Kalau udah mau bayar juga lu. Lah udah gue kan makan anjir. Oh iya. Gimana sih? Udah ayo kita ikut buruan. Iya, siap kok. Kita mau ngobrol dulu sama narasumber. Teman-teman ikutan ya. Dah. Mari. Enak banget lu tidur ya. Gue udah bayarin mahal-mahal kemarin. Ngomong di Bali Satu kita tiket mah. pesawat aja cuma 500.000. Iya kan namanya di Bali kita malah Kagak bisa begono. holiday. Holiday. Gak usah banyak gaya dah. Ayo buruan dah, gue ditungguin orang no. Ya ampun, Bu Ari, maaf ya lama banget jadinya gara-gara ini nih emang nih. Ya namanya dicariin holiday enak kok. banget molor Kita di mah. luar. Maaf. Nah, teman-teman, ini kita kedatangan satu orang narasumber yang keren banget, tau nggak? Beliau ini seorang dokter, dosen. Wih, keren kan? Dan kalau di IAC, dia itu koordinator SR. Nggak jauh beda sama saya, Po ya. Hah? Nggak jauh beda sama saya, jabatannya banyak. Ya, jauh banget lah. Kang Sapu, Kang Ngepel, gitu kan. Sebenarnya nggak jauh Beda ya? beda, tapi tarafnya beda ya. Oh iya. Beda. Gajinya Maaf ya, juga guys. beda pastinya. Maaf ya, guys. Iya kan? Lu kan gue kasih makan doang. Oh, iya. Sian amat saya ya. Iya. Nah, langsung aja ya kita mau ngobrol soal HIV dan kesehatan keselamatan kerja. Dokter Ari, boleh cerita dulu dong. Dokter Ari tuh sejak tahun berapa? Kan sekarang Dokter Ari di YKP ya? Betul. Yayasan Kerti Praja ya teman-teman. Nah itu sejak kapan Dokter Ari berkecimpung di dunia per-HIV-an ini? Wih, kalau ceritain dari kapan mulai ke dunia HIV sebenarnya udah dari zaman nggak enak ya. dari zaman kuliah sebenarnya. Jadi udah ikut volunteer gitu di yayasan yang terkait dengan kesehatan reproduksi awalnya, kemudian ya tentunya juga berkaitan dengan HIV gitu. Untuk Yayasan Kerti Praja sendiri aktif bangetnya itu mulai dari 2016 ya. Terlibat di program HIV bersama Global Fund. Oke, dengan Global Fund ya. Berarti dari 8 tahun lalu. Bisa gitu kagak? Gue masih SMP, Po. So imut. Mukanya aja tua. Lah, Dari kita masih mana? balik, coy. Jadi 2016 muda-muda, masih gitu SD. mah. Kagak usah ngaku-ngaku. Ingat umur. Oke. Berarti YKP dari 2016 Betul. ya. Berarti sudah 8 tahun bekerja di HIV dan di bawah Global Fund gitu ya. Betul. Tuh pasti ganti-ganti tuh ya PR-nya. Betul. Betul ya. Enakan mana? Iya. Gitu. Oh, iya. Nah, kalau ngomongin HIV dengan kesehatan keselamatan kerja gitu ya dok. Orang yang HIV boleh kerja nggak sih? Iyalah, Boleh ya. boleh lah. Masa nggak boleh kerja? Cuman mungkin sama seperti orang yang
tidak memiliki infeksi HIV di tubuhnya ya. Mm-mm. Tentunya ketika kita mau bekerja itu ada aturan. Jadi misalnya kalau kita ngomongin K3 nih, ketika kita mau masuk bekerja di satu tempat, dari aturan K3 seharusnya kita ada fit test nih dulu. Hmm. Sesuai nggak masuk di tempat itu, sehat nggak, cukup sehat nggak untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi itu terlepas dari dia punya HIV atau tidak sebenarnya gitu. Karena kan punya HIV atau tidak punya HIV itu sebenarnya juga tidak terlihat selama kita memang dalam kondisi tubuh yang bagus gitu. Jadi sebenarnya apakah boleh bekerja? Boleh jika sesuai dengan porsi kerjanya, tugasnya gitu. Berarti dok, mohon maaf nanya nih, kan kalau teman-teman saya banyak tuh yang positif HIV gitu, tapi kerjanya jadi aktivis semua. Nggak mesti dok ya, nggak mesti jadi aktivis gitu loh. Enggak. Oh, Kurang jauh main lu. oh kurang jauh. Jauhan dikit. Kira kita malah cuma di Yono, Oh, di jadi Bojong. artis juga boleh. Oh, Iya. Sepanjang dia cukup kuat. Maksudnya kan begini, nggak usah lah orang HIV. Orang biasa aja yang tidak memiliki HIV di tubuhnya pun ketika dia mau jadi pilot misalnya, atau dia mau jadi penyelam gitu misalnya, kan dia harus dites kesehatan dulu. Tes kesehatannya ini bukan melihat dia punya HIV atau tidak, tetapi ketahanan tubuhnya cukup bagus, cukup fit nggak untuk melakukan pekerjaannya. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Sepanjang dia oke, minum ARV teratur, dia fit setelah dites dan dia bisa, kenapa enggak? Yang penting selama strong mah. Ya, strong betul. Iya. strong. Nggak perut juga. Oh, kalau gini ya, Nggak ada. gini ya. Perasaan Biasa gue sih gini-gini ya, guys. yang selama gue lihat mah nggak ada si pilot buncit ya. Cakep semua badannya biasanya. Ada pilot bus. Bukan pilot namanya. Bukan pilot, driver. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada satu perusahaan atau kita anggap lingkungan kerja lah ya, yang mewajibkan karyawannya untuk tes HIV, gimana menurut Dokter Ari? Sebenarnya dari aturan yang ada itu kan nggak boleh ya. Dari rekomendasi ILO sendiri ya, International Labour Organization itu udah nggak ngebolehin itu. Kemudian dari peraturan Menteri Tenaga Kerja juga itu tidak memperbolehkan itu gitu ya. Dari khusus untuk dari Kementerian Kesehatan pun sebenarnya tidak ada ketentuan wajib tes HIV, dan juga di dalam aturan atau rekomendasi ILO bahwa status HIV itu tidak menjadi penentu dia boleh bekerja atau tidak boleh bekerja gitu. Jadi sebenarnya ya nggak boleh tuh sebenarnya orang untuk bisa masuk bekerja itu dites HIV gitu. Karena kalau kita lihat saja, kalau lihat keterampilan gitu ya, terus kebugaran gitu, belum tentu orang yang tidak memiliki virus HIV di tubuhnya lebih tidak bugar dibandingkan orang yang memiliki HIV di tubuhnya. Gitu. Jadi karena kan ya penyakit itu banyak, nggak cuma HIV doang gitu loh maksudnya. Gitu. Terus kenapa harus HIV-nya doang yang dites terus nggak boleh kerja gitu. Padahal bisa jadi ada penyakit lain juga yang justru lebih mudah penularannya gitu. Ya kan? Kayak flu kemarin COVID ya. Itu kan lebih mudah ya penularannya, atau mungkin yang ini kayak TBC misalnya, kalau kontak erat dari droplet itu udah bisa menularkan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau dia TBC nggak boleh diskriminasi juga gitu ya. Juga gitu. Malah justru perusahaan seharusnya menyiapkan sarana untuk pengobatan, mendukung, karena kan TBC bisa sembuh. Kalau dia udah sembuh, malah dia bisa fit dan bisa balik bekerja lagi. Gitu. Balik lagi, bisa strong. Bisa strong. Selama punya kemampuan, punya skill dan strong, betul. Kerja mah kerja aja ya. Iya, nggak ada hubungannya sama HIV. Nggak ada hubungannya. Gitu. Benar juga sih, benar. Nah, kalau misalnya nih kita udah ada di satu perusahaan gitu misalnya, atau
let's say kan So Inggris buat lu. ngapa banget sih? Let's say, so Inggris banget. Lagi di Bali, lagi di Bali. Oh, kita mau biar kata gitu masuk ke daerah masih. Tingkatin dikit ngapa? Boleh dikit-dikit lah. Buset lemah, iri bae. Profesional gitu ya. Gaya banget tentang tadi bilang let's say. Kagak boleh banget kita jadi maju gitu. Perut doang dimajuin. Jadi misalnya nih kayak di beberapa LSM gitu ya, LSM komunitas itu kan banyak yang apa ya? Anggapan orang semua yang kerja di LSM itu pasti HIV. Padahal kita tahu di LSM itu nggak semuanya yang HIV positif gitu kan. Ada juga yang memang entah itu dari pasangan yang HIV positif atau pernah punya keluarga yang HIV positif akhirnya punya kepedulian yang lebih dan mau belajar dan akhirnya bekerja di program-program HIV. Itu kan tapi juga kadang-kadang masih suka ada, duh ngeri nggak sih gitu, sekantor nih sama yang HIV, gimana ya? Itu harus gimana ya dok? Biasanya gitu kan, ini kita sambil diskusi aja ya. Iya. Orang kayak gitu tuh karena apa tuh biasanya? Kan karena nggak tahu biasanya. Iya nggak sih? Karena sebenarnya mereka nggak tahu kalau HIV itu nggak nular karena kita ngobrol begini kan. Yang dia takut, ya kalau sekantor ngapain sih? Ya paling ngobrol kan, kerja gitu kan. Betul. Kita punya meja kerja sendiri, ataupun kalau pas rapat kita ngumpul rapat, ya HIV nggak tiba-tiba loncat gitu dari satu orang ke orang yang lain hanya karena satu. Lah iya kan? Itu jadi karena ketidaktahuan. Kalau menurut saya akhirnya kenapa muncul seperti itu? Karena ketidaktahuan yang akhirnya membentuk persepsi bahwa oh mengerikan gitu kan karena ketidaktahuan, dan mungkin juga di awal-awal itu informasinya masih salah ya, jadi mengerikan gitu loh ya. Lebih banyak mitosnya yang didengar ya. HIV itu mengerikan, gininya apa penyakit yang orang-orang yang berdosa gitu kan, kesannya gitu sehingga orang ada muncul yang stigmanya yang disampaikan sama Mpok tadi kan karena stigma sebenarnya kan itu bentuk stigma orang kerja di LSM pasti HIV. Ya enggak, kalau orang cuma peduli gitu kan emang orangnya sangat concern sama itu memang nggak boleh kerja di LSM gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih besarnya itu karena ketidaktahuan gitu. Kurang banyak sih informasinya. Betul, kurang banyak. Iya. Di TV paling cuma kalau hari es doang. Terus bagaimana dibagiin selebaran jadi bungkus kacang? Gimana sih? Dibikin iklan. Kita bikin iklan yuk. Bungkus kacang Iya, gitu. hampir nggak ada rasanya iklan masyarakat itu terkait tentang HIV gitu ya. Betul. Kan kalau kayak narkoba aja suka ada tuh di pelang-pelang gede gitu ya dengan gambar peti mati lah apa segala macam. HIV jarang ada kayak gitu. Masih lebih seringan obat panu daripada iklan HIV. Nggak boleh sebut merek ya. Mau jadi nyebut loh, mohon maaf jadi nggak kena penalti gitu. Masih seringan obat panu daripada HIV. Iya. Belum lagi obat batuk gitu-gitu ya. Iya. Karena akhirnya masyarakat tidak terinformasi dengan benar. Terkadang mungkin akhirnya mereka mencari informasi sendiri dan belum tentu benar. Tapi dok, mau nanya nih, sepengalaman dokter selama kerja nih di isu apa tadi K3 gitu ya, di isu K3, pernah nggak dok ada yang kemudian sebelumnya saya takut nih gitu karena begini setelah berapa lama gitu kan, tadi dokter juga bilang aktif di yayasan gitu ya, terus akhirnya dia berubah gitu, ternyata penerimaan mereka tuh gampang atau susah sih dok sebenarnya kalau misalnya kayak gitu? Cakep juga pertanyaan dia ya. Diajarin begitu. Pinter. Gitu di Bali jadi pinter. Karena hawanya bagus jadi Di Bali jadi pinter. Gara-gara tadi lu molor di luar itu ya, berjemur ya, pas banget ya. Jadi kebuka otaknya ya. Iya. Matahari. Iya. Gimana dok? Kalau terkait dengan itu sebenarnya ini punya pengalaman yang bagus. Waktu awal-awal saya juga terlibat di isu HIV, itu zaman gak enak dulu gitu ya. Dulu KPA itu punya program. KPA itu apa dok?
Komisi Penanggulangan AIDS ya, Oh, Komisi heeh. Penanggulangan AIDS khususnya Provinsi Bali Oh, waktu itu punya program HIV di tempat kerja. oh, Nah, Hmm. salah satunya adalah sensitisasi ke beberapa dunia usaha. Salah satunya hotel. oh, Ya, Hmm. jadi termasuk tim yang ikut membantu untuk membangun semacam kelompok kerja di hotel itu gitu ya untuk penanggulangan HIV. Itu responnya bagus loh. Awalnya itu kan banyak yang akhirnya diberhentikan gitu ya. Begitu ketahuan positif Mhm. diberhentikan gitu. Iya, banyak Tapi banget itu kayaknya berita itu tuh. akhirnya dengan mulainya itu mungkin tidak banyak ya karena memang waktu itu juga pendanaan terbatas, jadi ada kita kayak pilot project di hotel, kita lakukan, kita libatkan manajemennya, mereka oke, kayaknya ini bagus, mereka buat tim penanggulangan HIV di hotel itu dan rutin memberikan penyebaran informasi terkait HIV di tempat ih, kerjanya. mantep ya, Iya, keren Keren ternyata tuh. lu. iya, Guys, mudah tuh. akan sangat bagus sekali kalau sebenarnya sekarang pun bisa berlanjut ya. Sayangnya saya dengar itu programnya berhenti ya karena pendanaannya berhenti. Sebenarnya mungkin kalau kita bisa mendorong itu juga ya teman-teman yang bekerja. Jadi teman-teman itu tidak takut untuk bekerja seperti orang pada umumnya gitu kan. Mereka berpikir, oke lah kalau aku sudah kena ini ya udah jatuhnya di LSM juga gitu kan kerjanya. Padahal sebenarnya mungkin dia punya skill yang mumpuni bekerja di dunia usaha yang lain Iya. gitu kan. Nah, ini akhirnya salah satu itu bagusnya di kantor itu akhirnya ya sejauh yang saya dengar memang akhirnya tidak ada penghentian Wih, ini. Walaupun keren. sebenarnya di salah satu hotel tersebut ada pegawainya yang positif. Wih, keren. Tuh guys, Tuh, makanya jadi guys, tetap bisa bekerja katanya gitu. kan programnya udah nggak jalan, 2 juta subscriber. Pinter lagi dia nih. Pinter Balik, juga. Kak. Encer juga otaknya sampai 2 dibalik dia juta nih ya. subscriber, berarti kita bisa ngebantuin nih yang program-program kayak gini. Betul. Dari guys-guys kalian gitu. Guys sekalian. Guys maaf gak tuh. Kira-kira Jangan gitu, lupa Bapak. di bawah tuh selain subscriber, subscribe aja, subscribe, klik juga tuh apa ya, loncengnya, tong 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 tong, ya nggak. Oke. Nah, kalau ngomongin K3 tadi, sebenarnya pekerjaan apa aja sih, Dok, yang beresiko dengan HIV? Ya, kalau ditanya pekerjaan apa, kita harus tahu dulu penularannya seperti apa. Kan gitu. Jadi yang berkaitan dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, kan begitu jadinya. Sekarang apa nih pekerjaan yang bisa berhubungan atau kontak langsung dengan cairan tubuh yang mengandung virus HIV? Ya, jadi misalnya menjadi pekerja seks tentunya, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan darah, misalnya seperti petugas lab, petugas kesehatan, ya. Di peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2022 itu ada untuk yang masuk sebagai kesehatan kerja. Jadi ada pencegahan HIV itu untuk kesehatan kerja. Jadi khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi yang petugas lab, perawat, dokter gitu ya, yang kemudian mengalami atau terpapar dengan virus HIV pada saat bekerja, misalnya nggak sengaja ketusuk jarum gitu kan. Nggak juga yang karena meriksa pasien, enggak, tapi karena ketusuk jarumnya ya. Jadi jangan salah paham gitu ya, bahwa nanti nggak boleh megang pasien, enggak. Itu tetap bisa, cuman ketika ketusuk jarum misalnya itu ada yang namanya profilaksis pasca pajanan. Jadi bisa terima obat. Jadi kemungkinan untuk akhirnya dia menjadi HIV positif jauh lebih kecil. Jadi sudah dicegah ketika dia ketahuan terpapar, dilaporkan kepada timnya, itu akan menerima obat profilaksis itu. tadi. Jadi seharusnya aman. Gitu. Jadi kalau kita menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja itu, harusnya sih kecil ya kemungkinan penularan dari pekerjaan
yang seperti tenaga kesehatan tadi gitu. Namun yang saya sempat sampaikan tadi yang pertama misalnya kayak pekerja seks ya. Ya itu sebenarnya pun jika dia bisa melakukan perilaku yang aman ya dengan menggunakan kondom berhubungan seksnya kemungkinannya juga sangat kecil untuk bisa tertular ataupun menularkan gitu. Berarti jadi kayak terapis, tukang pijit gitu juga sebenarnya nggak apa-apa biarpun kena, mohon maaf ya, kena keringat, bekas keringat gitu, kenapa? Nah, perlu dipahami lagi cairan tubuh mana yang jumlah virusnya bisa menularkan. Iya ya. Nah, Ingat itu yang yang kemarin, Jo. Kan kita kemarin udah belajar HIV nularnya lewat HP. apa coba? Iya. Iya kan? Oh. Coba ingetin apa lagi? Apa yang ada cairan? Iya. Ayo, apa ya? Ayo. Ayo. Darah, Lupa dia. Oh iya, darah. daki. Kagak, daki mah. Oh bukan ya? Nggak masuk ya? Kagak, nggak masuk. Oh, kira mau masuk. Nggak Lah ya? buset, itu butuh berapa kerokan itu? Orang pemain kata lu udah aja bergalon-galon, apalagi Oh. daki. Berarti darah, cairan kelamin, Betul. Ya, betul. ya kan? Terus sama air susu ibu dalam pemberian banyak. Kalau nggak salah diajarin begitu kemarin. Ah, iya. Pinter loh. Iya, emang begini dia harus nah, pokoknya begitu nyampe sini emang agak loncer dikit dari otaknya emang dikit Kita dah. harus sering diajak. Iya, bener. Harus sering diajak Tapi healing. kalau diajakin juga udah biayanya mahal, dia molor mulu, ngilang Nggak mulu. mah, namanya holiday, po. Uset. Kagak holiday juga di mari. Ada juga kerjanya dikit. Dok, tadi saya mau nanya nih, Dok. Tadi kan katanya ada yang berhubungan sama jarum. Bagaimana dengan tukang tato, Dok? Apakah resiko atau juga enggak? Beresiko begitu Wah, dia beresiko berarti yang bener ya? berkaitan dengan sebenarnya pada saat kita tato itu kan sebenarnya adalah proses penularannya kan jarum itu ada rongganya. Nah, bisa jadi darah yang mengandung HIV masih terselip di sana. Nah, ketika tertusuk itu yang ini. Namun seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada yang namanya profilaksis pasca pajanan. Jadi ketika itu ini ya harus segera dilaporkan ke layanan kesehatan untuk bisa menerima profilaksis pasca pajanan. Dan Bisa pastikan juga. kalau kita yang tato bukan petugas tato, bukan tukang yang tatonya tukang gitu ya? tato, tapi misalnya mau tato nih siapa tahu dapat izin dari bosnya ya. Mau bikin tato emang? Saya mau bikin tato di sini. Nasi tempong. Ya Allah, bakal. Mau di Bali. Itu segala ayam ya, ayam lalaban, sambel. Buset deh, nih orang ada Nah aja. itu pastikan jarumnya memang masih jarum baru, jangan mau pakai jarum lama gitu ya. Jadi itu pastikan memang tukang tatonya itu ngerti tentang pencegahan karena sebenarnya yang menular dari darah juga kan bukan cuma HIV, Iya ya, ada benar. hepatitis Tuh, dan yang dengerin. lain. Jadi jangan cuma takut sama HIV-nya doang. Yang lainnya berani gitu. Oh, ya? yang lainnya justru Atau bodo juga. amat gitu kan. Wah, iya, Oh. karena kurang tahu Nah, gitu kurang ya. paham gitu ya, Mbak Dok. Iya. Nah, menurut dokter nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk kita bisa melindungi hak-hak orang dengan HIV supaya bisa tetap bekerja? Sebenarnya hak orang dengan HIV harus kerja sama ya, karena ini bukan kerjanya satu pihak aja. Jadi menurut saya ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian yang punya usaha, pengusahanya atau pemberi kerjanya, kemudian mungkin ikatan pekerjanya kalau ada ya, sama pekerjanya sendiri sebenarnya. Ya kan? Pemerintahnya apa nih perannya? Ya memastikan aturan-aturan yang memang sudah ada atau memang kalau belum ada dibuatkan aturan, kebijakan yang bisa melindungi teman-teman yang hidup dengan HIV kan gitu. Kemudian kalau yang dari pengusahanya sendiri memastikan bahwa tempat kerjanya itu kondusif ya untuk teman-teman dengan HIV itu bekerja gitu ya. Kemudian akses untuk layanan kesehatan itu tersedia gitu ya. Karena biar bagaimanapun tentunya juga bukan hanya orang dengan HIV bisa sakit, orang pekerja biasa Iya, pun benar, bisa ya. sakit gitu kan. Jadi harusnya itu juga menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja gitu ya. Dan memastikan juga di tempat kerjanya itu ada kebijakan untuk melindungi orang yang hidup dengan HIV. Jadi misalnya jangan sampai buat kebijakan kalau status orang HIV keluarin aja. Nah,
kan gitu. Jadi gimana kalau kebijakannya itu justru yang tidak memandang status HIV, tidak menjadikan tes HIV sebagai syarat masuk kerja gitu kan, itu kebijakan dari pengusaha. Yap. Dari serikat pekerjanya ya bagaimana bisa juga merangkul pekerja-pekerja yang hidup dengan HIV gitu ya, jangan ditinggalin gitu ya, karena mereka juga punya hak kebutuhan yang sama dengan pekerja-pekerja yang lain gitu kan. Nah kalau dari pekerjanya gitu ya, baik yang kalau yang dengan HIV tentunya menjaga kesehatan tubuhnya sehingga tetap bisa fit dan layak untuk bekerja, ya kan? Ya jangan juga meratapi nasib ini, tapi kemudian tidak memantaskan diri untuk bisa bekerja, ya kan? Tentunya orang tanpa HIV pun harus memantaskan diri untuk bisa bekerja. Nah untuk teman-teman yang bekerja tidak dengan HIV, tentunya juga harus membekali diri, menambah informasi, ya kan, supaya jangan sampai akhirnya mendapat informasi yang salah, menstigma teman-temannya yang hidup dengan HIV gitu. Nah, pengusaha itu juga punya peranan penting. Bisa nggak dia menyiapkan moda atau channel informasi di tempat kerjanya nih, sehingga semua orangnya itu jadi tahu bahwa begini loh penyebaran HIV, bahwa kalau kita berinteraksi dengan pekerja yang hidup dengan HIV itu nggak ada masalah, bahwa itu akan aman-aman saja dan baik-baik saja gitu. Kalau nggak salah tuh saya pernah dengar ada namanya CSR ya kalau untuk perusahaan-perusahaan. Itu juga kalau nggak salah juga pernah ada yang paling tidak membahas soal HIV-nya juga gitu ya. Tapi mungkin apakah semua perusahaan udah ngejalanin kayak gitu atau belum ya dok ya? Nah, sepertinya dulu tuh pernah ada koalisi bisnis HIV. Iya, nggak tahu saya. Pernah. Ya, udah hilang loncernya dah. Iya, langsung tiba-tiba gini ya, langsung lupa ya. Sekarang gara-gara nggak dikasih buat tato ini, langsung keblok. Nggak, rasanya dulu pernah ada Indonesian Business Coalition yang terkait dengan HIV. Saya nggak tahu apakah sekarang masih aktif atau enggak. Mungkin bentuk-bentuk jejaring seperti itu yang perlu ya untuk bisa mendorong teman-teman yang punya tempat usaha untuk bisa memastikan teman-teman yang hidup dengan HIV itu juga tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah yang saya ceritakan tadi yang hotel itu salah satunya dia pakai CSR itu. Cuman sayangnya ya biar bagaimana tentunya mereka juga perlu dukungan ya. Dukungannya ya misalnya mungkin dari LSM, dari pemerintah juga, bahwa bagaimana bisa memastikan programnya mereka tetap hidup, tetap bisa berjalan di tempat kerjanya atau di perusahaannya gitu. Berarti sebenarnya kalau ngomongin peranan pentingnya itu, kalau dipersempit lagi nih, kalau pemerintah kan kita kayaknya terlalu lebar banget ya. Tapi ketika ngomongin pemerintah mungkin ada kayak Departemen Tenaga Kerja. Iya betul. Gitu ya. Jadul buat Departemen Tenaga Kerja. Kepala ya kementerian. Apa banget lah buset deh. Padahal Tuhan lu tahu juga daripada gua aja kenapa gua jadul ya. Buset, lah kita aja mah yang orang begini mah ngerti. Sekarang dinas dari kabupaten tuh. Iya, kenapa gua departemen? Kenapa di otak masuknya ke departemen ya? Jadul lah. Iya, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Kesehatan, bekerja sama atau apa? Kementerian Pariwisata juga. Betul, karena juga banyak usaha ya. kan di situ. Mungkin Kementerian Perdagangan bisa ikut karena usaha juga banyak gitu ya. Jadi perindustrian, ya kan bisa jadi banyak juga buruh dan yang sebagainya juga bisa masuk. Jadi harusnya sih ini bukan pekerjaan satu orang atau satu lembaga aja gitu ya. Harusnya kolaborasi kalau kita memang ingin betul-betul penanggulangan HIV itu jalan, terutama untuk pekerja. Untuk pekerja, betul. Iya tuh, jangan cuma demo naik upah doang. Iya, seharusnya demonya layanan kesehatan buat buruh dong gitu ya. Nggak dibayar gimana, bosnya kayak gini. Lah yang penting dikasih makan, ngapa sih? Oh jahat buat bosnya cuma dikasih makan upahnya. Lah, kita dibawa ke Bali loh. Oh iya sih dibawa. Lah iya. Iya. Kita mahal. Agak cukup 100.000. Tadi langsung kemarin potong gaji setahun. kemarin bingung saya. Saya mau manggil itu, kalau misalnya ini mana nih yang tukang ngangkutin ininya, kagak ada ternyata kalau di pesawat ya, yang ngangkutin barang. Iya,
Porter. Kagak Cah. ada ya. Gaya banget lu, gaya-gaya mau pakai porter. Lah kita kan kalau naik Damri mau ada gitu ya kan. Tinggal nunggu orang yang gitu. Iya. Mau ditanya lagi nggak, Jo? Enggak, udah. Benar, Oh, udah. Iya, ini Po mau ngurusin belakang. Cialah. Iya. Emang kenapa belakang? Swimming. Ini tuh di hotel. Iya. Swimmingnya bukan lu yang bersihin. Oh, bukan ya? Kagak. Ngapain lu mau ngebersihin swimming? Ya, salah tah, Po. Nggak bisa ngeliat gituan nganggur Oh, dikit. iya Pakai bener sendok. ya. Gitu. Berasa ada di rumah. Ya. Berdedikasi. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, sama-sama. Dokter Ari. Iya. Informasinya sangat luar biasa ya untuk teman-teman ketahui. Jadi kita bisa tahu bahwa teman-teman yang HIV positif tetap bisa bekerja sama seperti orang lain di luar sana. Oke, tetap semangat. Makasih Dokter Ari. Terima kasih, Sampai dokter. jumpa.